Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Fitriah dari kelas manajemen C6 dengan nomor pokok mahasiswa 101200151. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah pendidikan agama. Di dalam video ini berisi tentang resum Marifatul Rasul. Materi yang pertama, Tariful Rasul atau pengertian tentang Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala, yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-Rasul, yaitu yang pertama, hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua, qudwatu fitat bikir risalah, menjadi contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah SWT memiliki ciri-ciri khusus, di antaranya yaitu yang pertama, memiliki as-sifatul asasiyah atau sifat-sifat asasiyah. Misalnya, sifat sidik atau jujur, amanah atau terpercaya, tablik atau menyampaikan, dan fatonah atau cerdas. Yang kedua, memiliki al-muzizat. Yang ketiga, adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Yang keempat, adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. Dan yang terakhir, adanya as-samarot, hasil dakwah yang dilakukannya. Materi selanjutnya ada hajatul insan ila rasul, yang artinya kebutuhan manusia kepada rasul. Yang pertama ada al-insan. Kata al-insan dapat menunjukkan pada proses kejadian manusia, baik proses penciptaan Adam maupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Penggunaan kata al-insan mengandung dua dimensi, yaitu yang pertama dimensi tubuh, yang artinya dengan berbagai unsurnya, dan yang kedua dimensi spiritual, yang artinya ditiupkan rohnya kepada manusia. Harmonisasi kedua aspek tersebut mengantarkan manusia sebagai makhluk Allah yang unik dan istimewa. Sempurna juga dinamis sehingga mampu menyandang predikat sebagai khalifah Allah di muka bumi. Namun, manusia juga memiliki keterbatasan seperti gelisah dan tergesa-gesa, gembira bila dapat nikmat, susah bila dapat cobaan, kikir dan resah. Yang kedua, ada fitrah. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah SWT dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik, mengakui keberadaan Allah SWT sebagai Khalik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Fitrah yang pertama ada wujudul Khalik. Kewujudan pencipta merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari. Manusia menerima Allah sebagai Rabb, begitupun ketika orang kafir Quraisy ditanya berkaitan dengan pencipta langit, bulan, bintang, maka dijawab Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah sebagai Rabb diakui oleh manusia, tetapi tidak semuanya mengakui Allah sebagai ilah. Yang kedua, ada ibadatul khaliq. Pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Mengakui pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya, menerima arahannya, dan menjalankan undang-undangnya. Dan yang ketiga ada hayatul munadoman. Semua arahan dan bimbingan dari Allah SWT adalah baik bagi manusia yang diciptakannya karena sesuai dengan fitrah manusia. Tanpa petunjuk berarti hidup manusia menjadi tidak teratur dan tanpa arah tujuan. Ia mengikuti hawa nafsunya saja yang tidak jelas kemana arahnya. Mereka akan tersesat di jalan yang tidak benar. Yang ketiga ada hidayatul rasul. Syahadatain terdiri dari pengakuan kepada dua, yaitu Allah SWT dan Rasulnya. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa yang di bumi. Hidayatul Rasul yang pertama ada makrifatul khaliq. Petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptanya. Dan yang kedua ada minhajul hayah. Rasul sebagai ikutan dan teladan yang baik untuk diikuti dalam mengamalkan Islam secara benar dan diridhoi oleh Allah SWT. Dan yang terakhir atau yang keempat ada ibadatul shohih. Ibadah shohih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai manusia yang mendapat wahyu dari Allah SWT untuk mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara sah dan tepat.
Materi selanjutnya yaitu makanatu Rasul atau kedudukan Rasul. Yang pertama, abid in ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lainnya melaksanakan keperluannya. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Yang kedua, as-sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Sesuatu di luar itu boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Dan yang terakhir, Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad SAW selain sebagai hamba biasa, juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Muhammad seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Materi selanjutnya ada sifat-sifat Rasul. Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat kerasulan. Yang pertama ada al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Ia bukan malaikat atau jin, bukan manusia setengah malaikat, dan bukan manusia setengah jin. Yang kedua, al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariah atau kemanusiaan, maka Rasulullah SAW mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru, tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah SWT sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Yang ketiga ada as-sidqu atau jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Yang keempat, al-fatonah atau cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang Rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah SAW dibekali oleh Allah SWT sifat fatonah, sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah SWT kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, al-amanah atau terpercaya. Yang keenam, at-tabligh atau menyampaikan risalah. Sebagai Rasulan minal mursalin, Muhammad SAW memiliki tugas untuk balaghur risalah atau menyampaikan risalah sebagai bentuk ad-daul amanah atau penunaian amanah. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada iltizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.